Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatunya, sehingga pantas mewarisi kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan. Elia melayani Tuhan Allah Israel. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya dan demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini akan saya beri judul Ketaatan Seorang Hamba. Elia adalah nabi di kerajaan Israel, kerajaan utara yang beribu kotakan di Samaria, dan Elia berkarya sekitar abad 9 sebelum Masehi. Elia artinya Tuhan adalah Allahku. Elia diceritakan sebagai seorang nabi yang kokoh dalam pengabdian kepada Allah dan terhadap perjanjian Allah. Dan hal itu menjadikan Elia teladan dalam iman, keberanian, dan juga kesetiaan atau ketekunan di hadapan Allah. Bacaan pertama pada pagi hari ini memberikan jawaban untuk kita tentang keteladanan Nabi Elia itu. Ada dalam 3 hal: iman, keberanian, dan kesetiaan. Dalam soal iman, Elia percaya dan berserah penuh kepada Allah. Ia yakin betul bahwa Allah menyelenggarakan hidupnya. Maka ketika Allah memerintahkan dia untuk nyepi di tepi sungai Kerit, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak dan perutusan Allah itu. Setiap pagi dan petang dia dilayani oleh seekor gagak yang membawa daging dan roti sebagai makanannya. Dalam soal keberanian, nampak sekali dalam bacaan pertama ini bahwa Elia harus berhadapan dengan seorang raja, yaitu Ahab. Raja ini tidak takut kepada siapapun, juga kepada Allah. Dalam bab sebelumnya, bab 16 ayat 30, dikatakan tentang Ahab ini. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Tetapi Elia tidak gentar. Dan teladan ketiga adalah kesetiaan. Elia setia menjalankan perutusan Allah di tengah-tengah pertentangan dan juga penganiayaan yang hebat. Ia juga setia menentang agama dan nabi-nabi palsu. Nah, saudara-saudari, sikap hidup Elia ini bila dibaca dalam terang Injil pada pagi hari ini dapat saya tarik kesimpulan
pada sabda pembuka dari 8 sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Iman, penyerahan diri, keberanian bertindak atas nama Allah, dan kesetiaan terhadap perutusan Allah adalah wujud dari semangat miskin di hadapan Allah. Hidup Nabi Elia semata-mata dialaskan pada kemurahan hati Allah, bergantung dan mengandalkan Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Pesannya jelas, semoga hidup kita sepanjang hari ini pun dipenuhi dengan iman, keberanian, dan juga kesetiaan atau ketekunan. Dan itulah sikap ketaatan seorang hamba. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.